Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Ari Putra. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan guru PKT di SD Negeri 144/3 Sungai Sampun, sekaligus sebagai PPG dalam Jabatan Pendidikan PEK 2 tahun 2024 dengan LPPK IAIN Kerinci dengan nomor induk saya 2410211163. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja saya dalam praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi zakat dan dengan menggunakan metode problem based learning. Sekaligus selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Habib. Kepada Ananda Habib, silakan untuk ke depan mengikuti membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku. Akan kegiatan pembelajaran kita. Apakah hadir semua? Anak-anak? Yang pertama, Gian Pratama. Hadir. Katakan ya. Habib Pranaja. Hadir. Rafa Diansah. Hadir. Rizky Putra. Hadir. Alki Dresta. Hadir. Rizky Fadli. Hadir. Dilta Putri. Hadir. Feli Fersani. Hadir. Fiksi Orimalia. Hadir. Iksan Wijaya. Hadir. Azahra Nur Shifa. Hadir. Devra Aryantesa. Hadir. Yang baiklah, sebelum kita belajar, supaya kita
diberkahi pembelajaran kita, ada baiknya kita mengulas kembali literasi, yaitu pembacaan surat pendek. Nah, yang sekarang kita baca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, buktikan cinta kita kepada negara. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya agar bisa berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mantu ibuku. Indonesia bangsa. Sekarang kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang zakat. Judulnya materi kita pada hari ini tentang zakat. Sebelumnya, minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu masih ada yang ingat? Ya? Bagus. Sholat 5 waktu. Ada sholat subuh? Ada. Ya, baiklah, untuk pertama kali kita speaking dulu. Silakan tepuk semangat. Jadi sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya diperhatikan dulu tontonan video yang ada di depan, yaitu ayat yang menjelaskan tentang zakat. Dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat. Baiklah, dari penjelasan tentang zakat ini masuk ke materi kegiatan inti kita. Jadi zakat ini termasuk kepada rukun Islam, rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga. Yang berhak menerima zakat ada yang tahu tadi dari kegiatan itu? Orang miskin. Bagus, orang miskin. Apa lagi?
Orang saja. Apalagi berhak menerima zakat. Orang yang tertib. Nah, itu sudah dijelaskan lagi. Tidak mampu. Baiklah, kita masuk lagi. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mempelajari materi zakat, kita dapat menjelaskan orang-orang yang menerima zakat dan syarat wajib zakat, dan juga jumlah zakat berapa harus kita bayar, dan juga jenis-jenis zakat apa-apa saja jenis zakat. Baiklah, dalam arti kata ini zakat didefinisikan secara etimologi itu membersihkan harta kita. Suci, bersih, harta tumbuh. Karena kita berzakat, harta kita menjadi tumbuh, menjadi suci, menjadi berkah, menjadi beres, menjadi suci jiwa kita, menjadi tumbuh jiwa kita, menjadi berkembang jiwa kita, menjadi berkah, beres, berperilaku. Macam-macam zakat sudah jelaskan dalam tontonan video tadi. Macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu jiwa atau bisa disebut dengan fitrah atau suci. Zakat fitrah ini kapan kita keluarkan zakat fitrah? Kita bayar pada bulan Ramadan. Bagus. Zakat fitrah ini setelah kita berikan zakat kepada orang berhak menerimanya, orang tersebut menjadi hubungannya baik dengan kita. Setelah kita berikan zakat kepada orang itu, jadi orang itu baik hubungan dengan kita yang memberi zakat. Yang kedua zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Kalau zakat harta ini tidak wajib, itu bedanya. Jelas bedanya. Zakat mal ini tidak wajib. Kenapa? Karena tidak mencapai nisabnya. Zakat mal ini tidak wajib dikeluarkan. Jika telah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Itu bedanya. Ini istilah dalam zakat mal, ada nisab, haul, mustahil, dan muzaki. Lanjut lagi. Nah, ini jenis zakat yang kita bayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang pertama ada di peternakan, yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan. Kalau disebut dengan peternakan, apa contohnya? Contoh peternakan zakat apa? Apa? Sapi. Zakat sapi. Zakat kambing. Domba. Ayam. Bebek. Angsa. Bagus. Semuanya itu jika sampai nisabnya, nah ukurannya ya, kita wajib mengeluarkan. Mengeluarkan. Sama juga ini di bidang pertanian. Pertanian seperti apa contohnya? Zakat maaf. ya, zakat mal. Pertanian ini
hasil pertanian apa saja? Hasil pertanian? Kentang, cabai, bawang, tomat, itu wajib dikeluarkan jika sudah sampai nisabnya. Dalam bahasa kita diartikan ukurannya sudah sampai, maka wajib kita keluarkan. Nah, ya, zakat harta nih. Yang ketiga, zakat perdagangan. Zakat perdagangan hasil perdagangan kita, misalkan uang yang kita dapat itu wajib kita bayarkan zakatnya. Oke, 4, emas, perak, uang. Nah, ini emas ada yang punya emas ada emas ya. Bagi yang punya emas yang sudah sampai nisabnya itu wajib dibayarkan zakatnya. Terus yang kelima tadi harta terpendam. Nah, ini maksudnya harta terpendam punya perusahaan di luar, misalnya di luar daerah, punya tanah. Yang ketiga profesi. Nah, profesi ada namanya pegawai negeri, ada namanya tentara, lagi polisi, pak camat, lagi tentara. Ini persewaan itu termasuk juga harus dikeluarkan zakatnya. Persewaan itu kamu misal contohnya ada punya rumah di pasar disewakan kepada orang, jadi hasilnya baik juga dibayarkan juga sesuai dengan nisabnya. Nah, ini kita lanjutkan. Apa bacanya nih? Coba. Ugara ini, nah ini mustahik ya, mustahik zakat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mustahik ya, pernah baca ini kan? Ya. Mustahik zakat uangnya wajib menerima zakat. Yang pertama ugara. Orang yang menerima zakat ugara tidak punya penghasilan, itu namanya. Orang dikatakan miskin, tidak punya penghasilan sama sekali. Itu yang menerima zakat. Sama miskin ini kan sama. Ini bawah ini miskin, sangat miskin, ini miskin ya. Ini punya tapi tidak cukup. Kalau ambil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat untuk misal untuk masjid mengumpulkan, itu namanya ambil zakat, orang yang mengumpulkan zakat. Terus lanjutkan mualaf. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Namanya mualaf disebut dengan orang yang baru masuk Islam, memeluk Islam, itu wajib dibayar zakat. Wajib menerima zakat. Misalkan orang Kristen, Hindu, dia masuk agama kita malam tadi, malam Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan itu orang tersebut wajib menerima zakat. Mualaf namanya ya. Budak ini menembus diri untuk merdeka. Budak ini misalkan ada orang yang di panti asuhan dijual anaknya ke panti asuhan, sudah dibuat pernyataan. Jadi hak asuhnya orang panti asuhan. Jadi untuk menebusnya supaya merdeka, itu namanya
budak. Budak namanya dalam bahasa Al-Quran, budak namanya ya. Terus yang mungkin enam, berhutang garim. Garim tahu kan? Nah, sering mendengar kata garim. Garim itu berhutang, dan nyambung hidup. Orang yang berhutang, orang yang banyak hutangnya, itu namanya garim. Itu berhak menjaga banyak hutangnya. Di warung ini ada hutangnya, di warung situ ada hutangnya, itu namanya garim. Itu wajib menerima zakat. Garim ini. Yang ketujuh, fisabilillah. Orang yang membela agama. Apa saja orang yang membela agama? Orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya, ya, misalkan dia yang memperjuangkan agama Allah dulu waktu zaman Nabi itu banyak perang. Orang berangkat perang dari Mekah ke Madinah. Nah, itu wajib menerima zakat orang tersebut. Misalkan dari Madinah ke Jeddah perang, nah, itu bayar zakat untuk biaya orang itu perang. Itu wajib menerima zakat. Namanya fisabilillah. Kalau sekarang tidak ada lagi perang seperti itu. Yang ada, misalkan ada guru ngaji, itu boleh menyampaikannya. Ngaji, apa nih? Imam masjid, imam musola, boleh. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Nah, ini kehabisan bekal. Ini perjalanan jauh, orang yang perjalanan jauh dari Jawa ke sini. Habis bekalnya, yuk. Bisa juga dikategorikan mustahik hasil pertanian. Ini gambar apa nih? Ini kurma. Ini? Nah, ini juga kurma. Ya, gandum. Boleh sama dengan padi. Gandum itu makanan pokok. Kalau dulu makanan pokok orang Irian Jaya yang di timur itu makanan pokoknya gandum sama padi. Ya, makanan pokok juga sama beras. Itu juga wajib kita keluarkan zakatnya jika sudah sesuai nisabnya. Contohnya, kemudian perdagangan. Untuk perdagangan nisabnya setara 93,4 gram emas. Untuk emas zakatnya 26%. Zakat profesi ini ada ancamannya di dalam Quran surat, dan harta benda akan berubah menjadi azab jika kita tidak berzakat. Dalam Al-Quran surah 9 ayat 34 sampai 35 itu menjelaskan tentang zakat bagi orang yang tidak membayar zakat. Terus supaya ada penjelasannya. Maka perhatikan. Ada pahalanya. Pahala yang besar bagi yang membayar zakat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yang inginnya negeri akhirat itu orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu orang-orang yang beruntung.
Jadi hikmah membayar zakat, dan ada hikmahnya menjaga harta kita supaya bersih. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yakinlah kita kalau kita membayar zakat, penyakit kita akan sembuh. Dan kemudian memperbanyak harta. Yakinlah kalau kita membayar zakat, harta kita akan bertambah bukan berkurang. Ada saja jalan kita bertambah. Dari mana? Dari tidak kita sangka-sangka. Ada saja, misalkan ini seorang Iksan membayar zakat. Hari ini misalnya contohnya dibayar zakat sekitar 50.000. Jadi akan dibalas oleh Allah lebih daripada 50.000. Terdapat mungkin sampai 1 juta. Yakin itu karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu hikmahnya. Kemudian mensucikan jiwa kita menjadi bersih. Karena kita membayar zakat itu bersih jiwa kita. Kemudian dari penjelasan ini, silakan kalau ada yang ditanyakan, ada pertanyaan, kalau tidak, Bapak yang bertanya. Ya. Jadi siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat tadi? Kelompok 3. Bagi dulu kelompoknya. Baiklah, kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Bapak akan membagikan lembar kerja LKPD, lembar kerja hari ini. Apakah sudah selesai diskusi kita? Silakan, persilakan, Bapak silakan dari kelompok masing-masing untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Mulai dari kelompok 1 agar dapat membacakan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 akan dapat memperhatikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan kepada ketua kelompoknya Azhara membacakan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1. Kemudian ada kelompok yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan Habib, Data Habib untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan, Habib. 1. Apa manfaat nakar bagi manusia? Membersihkan diri dari sikap egois. Yang lain? Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, dan juga kelompok 2 dan 1 yang telah membacakan hasil diskusinya tentang zakat. Jadi di sini dapat kesimpulan ini bahwa zakat itu terdiri dari 2, zakat yang wajib dan zakat yang tidak wajib. Disebut dengan zakat mal. Zakat wajib, zakat fitrah. Namanya pada Ramadan. Itu intinya, itu ya kesimpulannya. Jadi sekarang silakan dikumpulkan hasil kerjanya masing-masing ke depan. Sudah, enak? Kelompok 3 lagi.